Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Afrizal Ramadhani Tomagola, peserta Latsar Angkatan 126 Kelompok 1 CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pokok mengenai kompeten. Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Konsepsi kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Sesuai Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi yang pertama kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural. Tantangan lingkungan strategis. Yang pertama, apa itu VUCA? VUCA merupakan akronim untuk volatility atau bergejolak, uncertainty atau tidak pasti, dan complexity atau kompleks, serta ambiguity tidak jelas, merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini. Awalnya VUCA diciptakan oleh militer Amerika untuk menggambarkan situasi geopolitik saat itu. Namun karena kesamaan makna, istilah VUCA kini diadopsi oleh dunia bisnis. Bekerja di lingkungan VUCA membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien dengan perubahan yang cepat. Setiap orang dituntut untuk menjadi lincah, cepat, dan cekatan. Cara menghadapi di era VUCA. Berikut adalah beberapa ide yang dapat membantu untuk beradaptasi di tengah badai VUCA yang menerjang situasi bisnis sekarang ini. Yang pertama, hadapi volatility atau pergejolakan dengan fleksibilitas. Kemudian, beralih dari uncertainty, ketidakpastian, ke memahami. Yang ketiga, mengatasi kompleksitas dengan membangun koneksi. Dan yang keempat, mengatasi ambiguity atau ambiguitas dengan agility atau kelincahan. Pengembangan kompetensi. Kompetensi ASN terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang pertama yaitu pendidikan, pelatihan, kemudian yang ketiga yaitu rencana pengembangan kompetensi ASN berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, pasal 210 sampai dengan pasal 212. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan, kemudian bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu, serta bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi independen. Salah satu kebijakan penting dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN adalah hak pengembangan kompetensi pegawai. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan ini tentu saja relevan utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat sehingga kemutahiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Kemudian akses pengembangan kompetensi secara luas dapat memanfaatkan kemudahan teknologi dalam pelaksanaannya. Akses pengembangan baik melalui e-learning dan instrumen lainnya yang memungkinkan pelatihan dapat dilakukan secara efisien dan menjangkau ASN yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Serta perlunya kemudahan dan kemurahan, akses pengembangan kompetensi tersebut diperlukan sesuai dengan hak pengembangan kompetensi bagi setiap ASN. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.